sidangkan melalui in absentia juga merupakan satu kesatuan dalam perkara ini. Mungkin nanti ke depan kita terus melakukan pencarian terhadap Alex Jayadi. Di LPU pada sekretariat DPR dan MPR sebesar 1,125 miliar atau 1 miliar. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah menerima terpidana kasus korupsi Andi Jauhari yang merupakan DPO atau daftar pencarian orang selama 2 tahun. Kasih Intelijen Kejari Bandar Lampung Rio Irawan P. Halim mengatakan, pihaknya menerima Andi Jauhari yang merupakan DPO kasus PT Lampung Jasa Utama. Perusahaan LJU merupakan badan usaha milik daerah milik pemerintah Provinsi Lampung. Rio mengaku terpidana Andi Jauhari ditangkap tim Tabur Kejagung pada Jumat 13 Oktober 2023 kemarin sekira pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Terpidana DPO tersebut ditangkap jaksa bertempat di perumahan Taman Rekreasi Nusantara, Kabupaten Bogor. Andi Jauhari Yusuf, Direktur Utama PT Lampung Jasa Utama 2017 atau perusahaan jasa transportasi yang buronan selama 2 tahun, akhirnya ditangkap oleh tim Tabur Kejagung. Andi Jauhari Yusuf ini ditangkap di perumahan Taman Rekreasi Nusantara Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 Oktober 2023 kemarin. Terus Bang, untuk yang satunya kita sidangkan melalui in absentia juga merupakan satu kesatuan dalam perkara ini. Mungkin nanti ke depan kita terus melakukan pencarian terhadap Alex Jayadi. Teman-teman, yuk kita ini. Tadi baru saja menerima serah terima DPO terpidana atas nama Andi. Ya Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kronologi penangkapan dari Andi Jauhari, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Bayu Saputra. Ya rekan Bayu, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan dari Andi Jauhari yang sudah 2 tahun menjadi buronan? Ya, terima kasih rekan Mutiara. Benar bahwasannya tim Tabur Kejaksaan Agung telah menangkap buronan Andi Jauhari Yusuf yang merupakan mantan Direktur Utama PT Lampung Jasa Utama yang telah buron selama 2 tahun lamanya. Andi Jauhari Yusuf ditangkap oleh tim Tabur Kejagung bertempat di perumahan Taman Rekreasi Nusantara, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat lalu setelah menunaikan ibadah sholat Jumat. Penangkapan Andi Jauhari ini merupakan penangkapan yang cukup lama durasi buronnya, sehingga itu rekan Mutiara. Baik, rekan Bayu, terkait dengan penangkapan dari Andi Jauhari ini yang sudah 2 tahun menjadi buron, lalu langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak Kejari? Ya, tepat pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 14 bulan Oktober, tahun 2023, setelah tim Kejaksaan Negeri menjemput
Andi Jauhari yang selaku mantan Direktur Utama PT LJW ini di Bogor pasca penangkapan yang dilakukan oleh tim Tabur Kejagung. Pada hari ini juga tim Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melakukan eksekusi ke Lapas Raja Basa Bandar Lampung. Begitu rekan Mutiara. Ya, baik. Lalu terkait dengan prosesi penangkapan dari tersangka sendiri, ini apakah ada penolakan dari tersangka atau perlawanan? Bagaimana, Bayu? Iya, yang saya sampaikan tadi, jadi tim dari Kejaksaan Agung melalui tim Tabur dan tim Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, petugas mengamankan terpidana Andi ini saat selesai sholat Jumat, dan tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Andi Jauhari ini karena yang bersangkutan saat diamankan untuk digelandang ke Lampung, yang bersangkutan ini kooperatif, sehingga tim kejaksaan melakukan penangkapan dengan mudah. Begitu rekan Mutiara, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bayu atas laporannya dan ditunggu perkembangan terkait informasinya. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Bayu Saputra mengenai penangkapan tersangka atau terpidana kasus korupsi Andi Jauhari yang sudah menjadi DPO selama 2 tahun. Terus hukuman terpidana Yusuf juga membayar uang pengganti sebesar 1.125 juta, subsidiar 3 tahun, kemudian tangan terdakwa untuk tetap ditahan. Selanjutnya pasal yang dijatuhkan terhadap terpidana adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terpidana Andi Jauhari bin Yusuf ini akan kita eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Raja Basa. Ada pengembalian dan kita akan lakukan aset tracing kan. Ya. Pak. Begitu untuk apa, Pak? Pak, udah nyebut apa, Pak? Diki sebelah. Ya, setelah sholat Jumat itu oleh tim Tabur ya. Ya, ini sembunyi di sana tempat siapa, Bang? Istrinya atau tempat? Merupakan rumah kediaman terdakwa yang berpindah, sebelumnya berdomisili di sini, pernah domisili di Lampung, pindah ke Bogor. Emang rumah dia itu, Bang? Di rumah dalam perjalanan. Terus, Bang, untuk yang satunya Kita sidangkan melalui absensia juga, merupakan satu kesatuan dalam perkara ini. Mungkin nanti ke depan kita terus melakukan pencarian terhadap Alek Jayadi. Ya, teman-teman, yuk kita ini. Tunggu Pak, dikit lagi Pak. Tadi baru saja menerima serah terima DPO terpidana atas nama Andi Jauhari Yusuf bin Yusuf oleh dari tim Tabur Kejaksaan Agung, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.35 bertempat di perumahan Taman Rekreasi Nusantara Kabupaten Bogor, tim Tabur Kejaksaan Agung RI berhasil menangkap DPO yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Lampung, bahwa selama proses persidangan Andi Jauhari bin Yusuf sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut dan sah
namun Andi Jauhari bin Yusuf tidak pernah hadir selama di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melakukan pemeriksaan di pengadilan tanpa menghadirkan terdakwa atau in absentia. Dari awal kita sudah bersidang dengan in absentia bahwa terpidana Andi Jauhari bin Yusuf merupakan mantan direktur PT Lampung Jasa Utama yang merupakan badan usaha milik daerah Provinsi Lampung tersebut telah menjadi DPO sekitar hampir kurang lebih 2 tahun, bahwa berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi Tanjung Karang nomor 8 Sus TPK 2022 PNTK, Andi Yusuf melakukan pemanfaatan terhadap sisa dana penyertaan modal yang diterima oleh PT Lampung Jasa Utama tahun 2016 yang seharusnya diperuntukkan sebagai kas perusahaan, yang pada akhirnya ia ambil dengan alasan untuk dana pekerjaan proyek PT LGU pada sekretariat DPR dan MPR sebesar 1,125 miliar atau 1 miliar 125 juta, bahwa dalam putusan pengadilan Tanjung Karang menyatakan terdakwa Andi Jauhari bin Yusuf terbukti secara sah meyakinkan bersalah dalam dakwaan primer. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap Andi Jauhari Yusuf dengan pidana 6 tahun dan 6 bulan, subsidiar dan denda 350 juta rupiah, subsidiar 4 bulan. Terus hukuman terpidana Yusuf juga membayar uang pengganti sebesar 1 miliar 125 juta, subsidiar 3 tahun, memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan. Selanjutnya pasal yang dijatuhkan terhadap terpidana adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terpidana Andi Jauhari bin Yusuf ini akan kita eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Raja Basa. Ada pengembalian dan kita akan lakukan aset tracing kan. Ya. Pak. Itu untuk apa, Pak? Pak, udah nyebut apa, Pak? Jadi sebenarnya Setelah sholat Jumat itu oleh tim tabur ya. dia ini sembunyi di sana tempat siapa, Bang? Istrinya atau tempat? Merupakan rumah kediaman terdakwa yang berpindah, sebelumnya berdomisili di sini, pernah domisili di Lampung, pindah ke Bogor. Yang rumah dia itu, Bang? Dalam perjalanan. Terus, Bang, untuk yang satunya Kita sidangkan melalui in absentia juga, merupakan satu kesatuan dalam perkara ini. Mungkin nanti ke depan kita terus melakukan pencarian terhadap Alex Jayadi. Ya, teman-teman. Yuk, kita ini. Tunggu Pak, dikit lagi Pak. Tadi baru saja menerima serah terima DPO terpidana atas nama Andi Jauhari bin Yusuf oleh dari tim tabur Kejaksaan Agung, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.35 bertempat di perumahan Taman Rekreasi Nusantara Kabupaten Bogor, tim tabur Kejaksaan Agung RI berhasil menangkap DPO yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Lampung, bahwa selama proses persidangan Andi Jauhari bin Yusuf sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut dan sah, namun Andi Jauhari bin Yusuf tidak pernah hadir selama di persidangan tanpa alasan yang sah,
sehingga pengadilan melakukan pemeriksaan di pengadilan tanpa menghadirkan terdakwa atau in absentia. Dari awal kita sudah bersidang dengan in absentia bahwa terpidana Andi Jauhari bin Yusuf merupakan mantan direktur PT Lampung Jasa Utama yang merupakan badan usaha milik daerah Provinsi Lampung tersebut telah menjadi DPO sekitar hampir kurang lebih 2 tahun, bahwa berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi Tanjung Karang Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.